Kita ke konsep persamaan eksponen yang kelima, guys. Jadi di sini untuk menjawab soal kita harus sesuaikan, kita harus pakai konsep yang mana, gitu ya. Nah, ini konsep yang paling panjang penyelesaiannya, ada 4. Tapi kita kenalin dulu bentuknya. Di sini basisnya sama-sama hx, pangkatnya dia berbeda, satu fx, satu gx. Penyelesaiannya ada 4. Jadi kita ke penyelesaian yang pertama. Kita buat nanti pangkatnya sama-sama fx sama gx. Itu yang pertama. Yang kedua, basisnya kita buat sama dengan 1. Jadi kalau 1 pangkat berapapun kan dia tetap 1. Terus basisnya kita buat dia 0, syaratnya pangkatnya itu nanti sama-sama positif. Yang terakhir kita buat basis sama dengan min 1, syaratnya fx sama gx keduanya harus ganjil atau keduanya harus genap. Jadi kan kalau misalkan di sini min 1 pangkat 10 kan sama dengan min 1 pangkat 20. Itu maksudnya untuk penyelesaian yang keempat. Biar lebih paham kita langsung bahas soal saja. Ini ada soal x kuadrat min x min 1 pangkat x kuadrat plus 4x sama dengan x kuadrat min x min 1 pangkat 2x plus 3. Maka di sini bentuknya ini sudah sama-sama hx dia basisnya. Kita langsung saja ikutin langkah penyelesaiannya. Yang pertama, pangkatnya kita buat sama besar, berarti fx sama dengan gx. Jadi kita buat apa dong? Iya, x kuadrat tambah 4x sama dengan 2x plus 3. Selanjutnya kan kita pindahkan ruas nih, karena kita mau faktorin. Jadi x kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Terus kita faktorkanlah dia, x plus 3x min 1 dapat x sama dengan min 3, x sama dengan 1. Maka kedua x ini merupakan penyelesaian. Jadi kalau x nya kita ganti min 3 guys, min 3 semua x ganti min 3, dia akan bernilai sama. Kalau diganti 1, semua ini 1, x nya diganti 1, maka dia akan bernilai sama juga. Itu untuk penyelesaian yang pertama. Kita masih ada 3 penyelesaian lagi. Jadi di sini kita buat hx sama dengan 1 atau basisnya sama dengan 1. Ya. Jadi pindah tuh yang di kanan kan pindah satunya jadi min 2. Pindah jadi min 2. Terus kita faktorkan dia, x min 2x plus 1, dapatlah x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Nah, jadi ini juga penyelesaian guys. Jadi kalau x nya kita ganti 2, kita ganti min 1, itu dia merupakan penyelesaian. Kita ke penyelesaian bentuk yang ketiga. Kita buat basis sama dengan 0, syaratnya pangkatnya harus sama-sama besar 0. Inilah dia, x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Tapi karena di sini angkanya jelek, maka untuk mendapatkan x kita pakai rumus ABC. Rumus ABC ada di video cara memfaktorkan. Itu ada linknya di bawah guys. Nah, jadi langkahnya kita hitung D, diskriminan. Nilainya kan b kuadrat min 4ac. Kita masukkan nilai ABC nya, ini A nya 1, B nya min 1, C nya min 1. Jadi setelah masuk D sama dengan 5. Setelah ketemu D nya 5, ini kita masuk rumus x1 x2. Ini kan rumusnya min B plus min akar D per 2A. Kita ganti A, B sama D yang barusan kita dapat. Ini kita ganti guys, ini dapatlah x1 x2 1 plus min akar 5 per 2. Nah, untuk x1 kita pilih yang plus boleh, yang min juga boleh.
Coba kita pilih yang plus, berarti ini X1 1 plus akar 5 per 2, untuk X2 nya 1 min akar 5 per 2. Nah di sini ada syarat nih, fx harus besar 0, gx harus besar 0. Kalau kita masukkan X1, kita masukkan X2. Nah jadi setelah kita masukkan ke fx, ternyata fx-nya besar 0 dan gx-nya besar 0 kalau masuk X1. Berarti ini jawaban guys, karena sama-sama besar 0. Nah kalau kita masukkan X2 ke fx dan ke gx, ternyata masuk X2 ini dia negatif, masuk ke G dia positif. Jadi ini tidak sama, tidak memenuhi ketentuan ini. Berarti ini bukan jawaban. Jadi jawabannya hanya X1 saja dari bentuk yang ketiga ini. Yang keempat, jadi penyelesaiannya katanya buatlah basisnya min 1, syaratnya fx sama gx keduanya harus ganjil atau keduanya genap, gitu ya. Jadi kita buatlah dia x kuadrat min x min 1 sama dengan min 1, pindah ini min 1, jadi tinggal x kuadrat min x sama dengan 0. Kita keluarkan x nya, jadi x kali x min 1, maka dari sini kan dapat x nya 0, dari sini dapat x nya 1. Nah harus kita uji guys ini ke fx dan ke gx, apakah dua-duanya ganjil atau kedua-duanya genap. Kalau masuk 0, coba kita uji. Kalau masuk 0, ternyata dia 0. Kalau masuk ke G dia 3. Nah di sini dia genap, ini dia ganjil, jadi ini tidak sama guys. Jadi di sini 0 bukan penyelesaiannya. Nah kita masukkan sekarang 1 ke F dan ke G. Jadi masuk 1 dia 5, masuk G1 juga 5, sama-sama ganjil. Berarti untuk 1 penyelesaian. Nah dari yang sebelumnya kan 1 itu kan sudah jawabannya. Jadi dari sini jawabannya juga 1. Jadi satunya ditulis sekali doang. Karena kan dari yang sebelumnya dapat x-nya sama dengan 1, dari sini juga dapat 1. Jadi satunya nulisnya sekali doang. Itu dia guys untuk persamaan eksponen yang kelima. Kita masuk ke persamaan eksponen yang keenam. Ini bentuk persamaan eksponen yang terakhir. Bentuknya nanti A kali A pangkat fx dikuadratkan plus B kali A pangkat fx plus C sama dengan 0. Maka di sini, ini kalau kita lihat A pangkat fx, di sini juga A pangkat fx, tapi dikuadratin. Jadi kalau kita misalkan ini P, maka kan ini jadi P kuadrat guys. Ya, jadi nanti bentuknya persamaan kuadrat gitu. Kalau sudah terbentuk persamaan kuadrat, ya kita faktorin. Maka penyelesaiannya ini dengan permisalan. Jadi kita buat permisalan nanti. Kita langsung ke contoh. Di sini ada 3 pangkat 2x plus 1 kali 28, 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Di sini belum kelihatan guys yang mana A pangkat fx-nya. Di sini kan masih bisa dipecah dia. Jadi di sini inilah kira-kira nanti A pangkat fx-nya. Tapi ini kita aljabarin dulu sehingga kelihatan bentuknya sama-sama A pangkat fx. Jadi di sini ada 3 pangkat 2x tambah 1 kan artinya 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1 ya. Itu dia 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2x. Terus di sini ini jadi 3 nilainya. Nah, kalau ini P, maka kan ini nilainya jadi P kuadrat. Kalau kita misalkan 3 pangkat X adalah P. Gitu. Oke, kita buat permisalannya. Jadi ini jadi 3P kuadrat.
min 28P plus 9 sama dengan 0. Terus ini kita faktorin guys. Jadi 3P min 1 sama P min 9. Dapatlah dari sini P sama dengan berapa guys? Iya, 1/3. Dari sini P-nya sama dengan 9. Maka kita gantikan P tadi dengan permisalan sebelumnya. P itu kan 3 pangkat X. Ini kita ganti 3 pangkat X, ganti 3 pangkat X. Jadilah dia begini. Basisnya sudah sama-sama 3, ini dicoret, maka X sama dengan iya min 1. Dari sini juga dicoret, X-nya sama dengan 2. Itulah dia untuk persamaan eksponen bentuk yang ke-6 guys. Oke. Jadi diingat, kalau ketemu persamaan eksponen kita harus masuk ke bentuk yang keberapa. Gitu guys. Sekarang kita ke pertidaksamaan eksponen. Jadi kan tadi kita pakai tanda sama dengan. Sekarang pertidaksamaan berarti kita pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Bentuk yang pertama, A pangkat fx lebih kecil, bisa juga nanti lebih besar dari A pangkat gx. Maka dari bentuk soal ini kita harus lihat A-nya. Kita harus lihat A-nya, kemungkinan A ada 2. Mungkin A-nya besar 1, mungkin A-nya di antara 0 sampai 1. Nah, ketika nanti A-nya besar 1, contohnya 2, 5 gitu ya. Maka kalau di soal tandanya kecil, ini kita tetap lebih kecil. Sama tanda dengan soal. Tapi ketika nanti A-nya pecahan, maka tanda harus kita ganti dengan yang di soal. Jadi kalau di soal kecil kita ganti jadi lebih besar. Kalau di sini besar, kita ganti ini jadi kecil. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh. Ini dia, ada 2 soal yang berbeda. Ini A-nya besar 1, ini A-nya antara 0 sampai 1. Berarti kita pakai ini konsep yang atas, kalau yang ini konsep yang bawah ini ya. Oke. Jadi ini kita pakai konsep nomor 1. Ini sudah sama-sama A, berarti ini dicoret. Terus kita buat fx kecil dari gx, atau tandanya tetap, ini kan kecil ya, berarti kita buat 2x min 1. Tetap atau berubah guys? Iya tetap ya, karena A nya lebih besar dari 1. Tandanya tetap sama seperti yang di soal. Terus ini min 2x kita pindah ruas ke kiri, min 1 nya pindah, jadi 4x kecil dari 4. Terus kita bagi semua dengan 4, jadi X kecil 1. Itu penyelesaiannya untuk tipe soal yang pertama ini. Untuk tipe soal yang kedua, ini ketika A-nya pecahan, maka kita buat apa dong? Ini dicoret, terus tandanya diganti. Jadi X min 5 tandanya berubah jadi kecil 1 min X. Pindahkan X nya, pindahkan min 5 nya, jadilah dia 2X kecil 6. Terus kita bagi 2 semua, jadi X kecil 3. Oke guys, ini pertidaksamaan eksponen bentuk yang kedua. Jadi bentuknya akan seperti ini. Dia nanti berbentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi penyelesaiannya sama dengan persamaan eksponen sebelumnya. Di sini kita pakai permisalan berarti ya. Iya, permisalan A pangkat fx itu adalah P, maka jika ini P, maka ini semua kan P kuadrat. Langsung kita ke soal. 2 pangkat 2x plus 2 min 17 kali 2 pangkat x plus 4 lebih besar dari 0. Jadi di sini kalau tandanya lebih besar kita buat lebih besar, kalau lebih kecil kita buat lebih kecil, tergantung soal. Terus 2 pangkat 2x plus 2 ini kan bisa jadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 2.
bisa kita pecah dia. Nah, 2 pangkat 2x ini itu kan 2 pangkat x terus kasih kurung kuadrat, atau ini kuadrat kan, jadi 2 pangkat 2x juga ini kalau ini kita kasih kuadrat. Jadi 4 kali 2 pangkat x dikuadratin min 17 kali 2 pangkat x plus 4 besar 0. Terus kita misalkan 2 pangkat x adalah p, jadi ini p, ini semua p kuadrat, jadi begini dia. Kembali lagi guys, diingatkan kalau masih belum bisa memfaktorkan, lihat video cara memfaktorkan, linknya ada di bawah ya. Maka langsung ini kita buat 4p-1 p-4 besar 0. Terus dari sini p sama dengan 1/4, dari sini p sama dengan 4. Nah, untuk mencari x nya dia sama dengan dulu guys, walaupun ini besar tandanya atau lebih kecil, kita buat aja dulu sama dengan. Terus p nya kita ganti dengan 2 pangkat x tadi ya. 1/4 itu kan 2 pangkat min 2 ya, 4 itu 2 pangkat 2. Ini 2 nya kita coret, x nya min 2 dari sini, kita coret x nya 2 dari sini. Terus kalau tanda lebih besar guys ini, maka jawabannya atau, kalau lebih kecil diantara. Jadi ini lebih besar atau x lebih kecil dari yang kecil kan min 2 ya, atau x lebih besar dari yang besar kan 2. Ini dia, x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 2. Itulah penyelesaiannya. Ini pertidaksamaan eksponen bentuk yang terakhir. Jadi ada fx sebagai pangkat dan gx juga, dan basisnya sama-sama hx. Nah, untuk menjawab ini guys, maka kita harus kerjakan ada 2 langkahnya. Ini yang pertama, mungkin hx nya nanti besar 1. Terus jawabannya nanti kita iriskan dengan operasi dari pangkatnya, fx lebih kecil dari gx. Terus kalau nanti hx nya di antara 0 sampai 1, hasilnya kita iriskan dengan fx lebih besar dari gx. Kesimpulannya gini guys, jadi kalau di sini besar 1, tandanya ini tetap nih. Kalau dia pecahan, operasi pangkatnya itu tandanya berubah. Oke ya. Terus jawabannya nanti adalah gabungan dari keduanya. Gabungan dari kedua ini. Biar lebih paham kita langsung ke soal. Di sini kita punya x-1 pangkat x kuadrat lebih kecil dari x-1 pangkat 3x. Kita ikutin saja langkahnya. Langkah yang pertama, mungkin hx-nya besar 1, ini hx-nya. Ya. Hx-nya besar 1 lalu diiriskan dengan ini tandanya tetap. Tanda tetap dengan yang ada di soal ini. Ini dia hx-nya, kita buat. Berarti x-1 lebih besar dari 1. Pindah satunya jadi 2. Nah, kalau dalam garis bilangan, ini dia, di sini 2, lebih besar dari 2 kan ke sini. 3, 4, 5 dan seterusnya lebih besar ke kanan. Kita sudah sampai di sini, hx besar 1. Sekarang kita buat operasi pangkatnya, tandanya tetap karena di sini besar 1. Jadi kita ke operasi pangkatnya, tandanya tetap x kuadrat lebih kecil dari 3x. Pindahlah ini 3x jadi x kuadrat min 3x kecil 0. Tandanya tetap ya guys, ini tetap sama dengan soal maksudnya. Keluar x berarti x kali x min 3 kecil 0. Dari sini x sama dengan 0, dari sini x sama dengan 3.
Jadi kan kalau tanda lebih kecil dia di antara guys, di antara yang kecil sampai yang besar. Ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Jadi di antara 0 sampai 3. Terus kalau kita munculkan dalam garis bilangan, ini dia antara 0 sampai 3. Ini jawaban dari operasi pangkatnya tadi. Dari operasi basisnya tadi kan yang ini. Katanya diiriskan. Diiriskan itu yang sama-sama punya. Bisa lihat guys yang mana yang sama-sama punya? Berarti sama-sama punya dari sini sampai sini dong. Iya, berarti sama-sama punya antara 2 sampai 3. Itu penyelesaian langkah yang pertama. Kita masuk penyelesaian langkah yang kedua. Jadi kita buat basisnya antara 0 sampai 1, lalu diiriskan dengan perubahan tanda pada pangkat. Ini dia. Basisnya antara 0 sampai 1. Terus kita bisa tambahkan 1 ini, semuanya tambah 1, tambah 1, tambah 1 supaya tinggal X. Jadilah dia 1, di sini tinggal X, di sini 2. Karena ditambah 1 semua ya. Bacanya ini X di antara 1 sampai 2. Nah, kalau kita munculkan dalam garis bilangan, ini dia antara 1 sampai 2. Lalu kita masuk operasi pada pangkat dan tandanya dirubah. Ini dia X kuadrat lebih besar dari 3X. Terus 3X-nya pindah. Keluarkan X-nya. Keluar X, jadi kan kalau kita masukin kan masuk sama kayak di atas lagi. Dari sini X-nya berapa guys? Iya 0, dari sini iya 3, 0 dan 3 dia. Ingat tadi kalau lebih besar jawabannya atau lebih kecil dari yang kecil atau lebih besar dari yang besar. Ini yang kecilnya, ini yang besarnya. Lebih kecil dari yang kecil atau lebih besar dari yang besar. Kita munculkan dalam garis bilangan, ini dia. Kecil 0 kan ke sini. Besar 0 ke sini. Nah, katanya diiriskan guys. Jadi operasi pada basis ini dia, kita iriskan dengan operasi pada pangkat. Kita mau cari yang sama-sama punya. Bisa lihat ini yang mana yang sama-sama punya? Nggak ada yang sama punya guys. Nggak sama dia. Berarti dari sini tidak ada penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya hanya yang tadi saja, antara 2 sampai 3. Oke, itulah dia tadi pertidaksamaan dan persamaan eksponen. Kalau kurang paham isi kolom komentar guys. Terima kasih telah menonton. Thank you.